Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap para pecinta pengagung Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang di sore hari ini kita bersama-sama mengagungkan dan mensyukuri kelahiran Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mensyukuri wujud beliau, mensyukuri kerasulan beliau, diutusnya beliau, mensyukuri ditakdirkannya kita menjadi bagian dari umatnya, mensyukuri kita mendapatkan agama Islam melalui beliau. Ini adalah karunia-karunia yang paling tinggi dari Allah. Dan ini adalah sumber-sumber karunia-karunia yang tiada ujungnya dan tiada batasnya. Sampai ahli surga di surganya, semua kenikmatan surga bagi ahli surga adalah tetesan dan aliran dari junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari ajaran beliau, yaitu agama Islam. Maka salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang faham kepada hal ini, seyogyanya bersyukur kepada Allah, seyogyanya terus merapat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengingatnya selalu, mengenal tentang keagungan beliau, mengenal ajaran beliau, dan juga mengikutinya, mengamalkan ajarannya. Ini kewajiban kita semua, dan juga menyebarluaskan ajarannya dan menyebarluaskan keagungan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad ke publik seluas-luasnya, mengajak masyarakat untuk mengenal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ajarannya, mengajak masyarakat untuk mengikuti ajarannya. Dan juga kita seyogyanya sering memuji dan sering bersalawat salam kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amalan ini semua adalah amalan yang sangat agung di sisi Allah. Adalah ibadah dan ketakwaan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Maka kita semua bersyukur kepada Allah. Sore hari ini kita bisa bersama-sama mengingat anugerah terbesar, mengagungkannya dan mensyukurinya, yaitu wujud Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawa oleh beliau. Dengan syukur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah-nambah nikmatnya, menambah-nambah karunia-Nya.
kepada kita semuanya. Dengan syukur, maka kita akan terjaga daripada ancaman siksanya. Karena kalau tidak syukur adalah kebalikannya, yaitu kufur nikmat. Kalau kufur nikmat, Allah mengancam, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan syukur hati kita akan bahagia. Hati kita akan bahagia. Sebelum Buya kesini, tadinya Buya mau berangkat ba'da zuhur. Sudah siap. Tapi Buya kasih materi dulu kepada istri Buya sendiri. Materinya adalah syukur. Gara-garanya apa? Gara-garanya pertanyaan sepele, tapi jawabannya insya Allah sangatlah besar. Apa pertanyaannya? Kata istri Buya, apa ya obat buat rambut supaya tidak apa namanya? Bukan rontok. Rontok. Dari pertanyaan itu akhirnya sampai asar. Pada pertanyaannya sepele. Apa jawaban Buya? Jawaban Buya bahwasanya segala kerugian termasuk penyakit-penyakit jasad kebanyakannya akar permasalahannya dan sebab utamanya adalah penyakit hati. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dan mengajarkan kepada kita umatnya agar mensucikan hati dan menyembuhkan hati dari semua penyakit hati. Dalam hati tidak ridho kepada apa yang Allah takdirkan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, akhirnya ketakutan, akhirnya shock, akhirnya stres. Dalam hati ada suudzon, buruk sangka kepada Allah atau buruk sangka kepada sesama. Pikiran stres ke kepala. Pompa jantung jadi tidak teratur. Darah bisa naik. Lalu efeknya apa? Ya, di antaranya efeknya ini rambut bisa rontok. Kenapa banyak pemikir-pemikir yang rambutnya rontok? Ya karena begitu. Ya. Lalu kalau kita hasud, lihat yang lain dapat rezeki, panas kita. Ke kepala lagi. Lalu kalau ada kejelekan yang lain, saudara, tetangga, atau siapa saja kepada kita, ya, jelek kepada kita, sikapnya jelek kepada kita, lalu kita salah menyikapinya, stres. Ke kepala lagi. Kita dikasih sakit oleh Allah, ketakutan. Takut apa? Takut mati. Padahal obatnya ada dalam hati kita sendiri, yaitu ajaran baginda Rasulullah, akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang beriman menyikapi mati itu bukan hal yang menyetreskan. Orang yang beriman yakin bahwa pertemuan dengan Allah, pertemuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menerima ganjaran yang mana semua kenikmatan dunia
debunya pun juga tidak akan membandingi kepada nikmat-nikmat di akhirat, nikmat di kubur, dan nikmat di sana tidak bisa digapai oleh setiap muslim kecuali dengan kematian. Makanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakaratul maut, beliau menangis. Tapi begitu dipanggil oleh Nabi, lalu Nabi bisikin ke telinganya, ketawa seketika, ceria seketika. Begitu ditanya, apa yang menjadi kau ceria? Apa yang menjadi kau menangis? Pertama-tama dibisikin menangis. Lalu bisikan kedua ceria, ketawa. Kata Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, bisikan yang pertama, ayahku mengatakan, sekarang aku akan kembali kepada Allah. Maka saya menangis. Lalu kenapa engkau ketawa? Bisikan yang kedua, ayahku mengatakan, kamu adalah putriku yang paling pertama, yang paling dulu menemuiku. Allah. Benar, hanya dalam waktu beberapa bulan Rasulullah wafat, lalu disusul oleh putrinya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra menghadapi kematian dengan bahagia. Kenapa? Akan bertemu dengan Rasulullah, akan berkumpul dengan Rasulullah. Allah. Begitulah Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala ketika sakaratul maut, beliau senyum, beliau ketawa. Ditanya oleh istrinya, apa yang menjadikan kau senyum? Ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Besok saya akan bertemu dengan kekasih-kekasih saya, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Itu menghadapi kematian. Begitulah orang yang beriman. Kalau kita mati, kita akan bertemu dengan leluhur kita. Kita akan bertemu dengan guru-guru kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai daripada para wali, para ulama, para solehin, bahkan para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, dan terkhusus junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Disinilah perlunya kita menanamkan kecintaan kepada Nabi. Disinilah kita perlunya menanamkan kecintaan kepada para wali, kepada para ulama, apalagi itu adalah leluhur kita. Para wali itu leluhur kita, para ulama leluhur kita, orang-orang soleh leluhur kita. Kalau kematian seperti itu, apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakutkan, apa yang menjadi stres? Orang yang sehat mau mati, orang yang sakit mau mati, semuanya pasti akan mati. Sangatlah rugi kalau ketika kita menghadapi kematian malah kita stres. Orang yang beriman itu menghadapi kematian itu membangun roja, membangun harapan besar dari Allah. Apa? Ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Sebanyak-banyaknya dosa, kalau dihadapkan kepada kasih sayang Allah, maka dosa itu semuanya seolah tidak ada. Dan kita diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Kalau hati kita ridho kepada apa yang Allah takdirkan, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, apapun itu kita ridho. Yang berbuat Allah loh. Ada orang menjelekkan kita, yang menggerakkan hatinya, yang menggerakkan mulutnya, menjelekkan kita, semuanya Allah. Dikasih kerugian dunia, semuanya Allah yang mengatur, yang berbuat. Dikasih sakit, Allah yang mengatur. Ketika kita rela kepada takdir Allah, hati ini tenang. Ridho, hati ini tenang. Gak akan naik darahnya, pompa jantung tetap stabil, kan? Tidak akan stres, tidak akan kalah. Kenapa? Karena ridho kepada takdir Allah. Lalu dengan baik sangka pun juga begitu.
dengan kasih sayang kepada sesama. Ketika kasih sayang ditumbuhkan kepada sesama, ketika sesama mendapatkan nikmat dari Allah, malah bahagia, ikut bahagia. Kenapa? Karena sesungguhnya sayalah yang ingin memberinya, sayalah yang ingin mengurusnya, sayalah yang ingin membahagiakannya. Ketika Allah memberikan, Allah membahagiakan, saya bahagia, ikut bahagia, gak ada stres. Orang lain dapat milik, kan? Ketika sifat marah hilang dalam hati, yang ada adalah kasih sayang dan cinta, maka hati ini akan tenang. Menghadapi permasalahan apapun, dihadapi dengan senyum, dihadapi dengan ridho. Namun ini semua bukan berarti melarang kita untuk menyelesaikan permasalahan secara dohir atau secara adat. Contoh, rambut kita rontok. Nah, secara lahiriah kita cari, ada kok sampo, ada kok obatnya, gitu kan? Bisa ke dokter kita, jalankan. Namun yang lebih inti bukan itu. Jawaban suami ini adalah menjadi kaidah bagi kehidupanmu di dunia sampai di akhirat. Bukan hanya rambut yang rontok, tapi segala permasalahan hidup akan kamu sikapi dengan sikap yang tepat, dengan ketenangan jiwa, kata menghadapi kematian. Buya kasih materi panjang sampai sholat asar berjamaah, dan baru bisa ke sini. Buya memandang itu sangat lebih penting daripada di sini. Allah. Tapi Buya dongengkan lagi di sini. Kenapa? Karena kalian pun juga sangat penting untuk menerima materi ini. Allah. Coba. Maka jangan heran, para rasul semuanya tidak ada yang stres. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 63 tahun, ubannya berapa? Hanya belasan. Ubannya tidak banyak. Ubannya tidak banyak. Ya. Allah mengajarkan kepada kita, Nabi mengajarkan kepada kita, mengajak kepada kita untuk membahagiakan hati, bukan untuk menstreskan. Makanya maulid-maulid ini Buya jelaskan dari sisi syukur. Agar apa? Agar kita semuanya tahu manfaat yang sangat besar daripada maulid Nabi. Acara seperti ini adalah membangun kebahagiaan. Atas anugerah terbesar, kita umat Islam harus tahu bahwa kita dikasih anugerah terbesar, yang anugerah ini tidak ada habisnya. Apa? Yaitu dilahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat terbesar. Selainnya itu semuanya di bawahnya. Karena anugerah yang lahir dari wujud Nabi dan dari agama ini tidak ada habisnya sampai ahli surga di surganya, maka kebahagiaan ini harus terus dihadirkan. Jika hilang sewaktu-waktu, ingatkan. Maka lahirlah ada bahasa peringatan, mieling. Peringatan kan nisbat kepada orang yang lupa, yang seharusnya tidak boleh lupa. Tidak boleh hilang rasa bahagia ini. Kan? Maka kita sekarang tahu kenapa Allah memerintahkan syukur kepada kita ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah sekecil apapun. Apalagi nikmat dari Allah tidak terhitung dan tidak ada hentinya. Ternyata Allah menghendaki agar kita hambanya selalu ceria dan bahagia. Kenapa kita sekarang banyak stres? Salah Allah. Salah siapa? Salah Allah. Kenapa Allah sikapi dengan tidak ridho?
Kenapa engkau sikapi dengan suudzon? Kenapa engkau sikapi dengan hasud? Kenapa engkau sikapi? Nah, Allah, mudah-mudahan kalimat ini manfaat. Ya, karena Buya mau meneruskan acara satu lagi dari sini kita touring langsung ke sana ya. Tapi Buya mau naik, mau langsung ya. Semua Muslimi sekeburunya saja. Silakan itu, dan kita tutup dengan doa Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim wa barik wa sahabul qarabah wa tabi'in وتابع التابعين لهم بإحسان يوم الدين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة المولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسقنا بالجوار في دار النعيم ونعمنا في الجنة بمن المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومصرفا وضوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا وعزا وشرفا. اللهم انا نتوسل اليك بنبيك المختار واله الاطهار واصحاب الاخيار. كفر عنا الذنوب والاوزار يا الله يا الله يا الله، واحرسنا من جميع المخاوف والاخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمنا من نسير اعمالنا في الحلال والاسرار، رحمنا برحمتك واغفر لنا انك انت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضره النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.